Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Pap ya, dengan aktivitas bongkar Mio. Jadi saya pengen ganti fanbel luler paket ya, karena yang fanbel sebelumnya itu emang fanbel lama saya pakai gitu kan. Fanbel lama udah hampir pemakaiannya 2 tahun lebih. Kemarin kan beli yang lokalan ya, ternyata dipakai sebulannya udah nggak enak gitu, udah terasa. Akhirnya dipasang lagi fanbed lamanya, belum kebeli yang aslinya ya. Nah ini udah kebetulan ya, udah kebeli lah untuk handbeltnya aja ya, cuman untuk kampas ganda sama as belakang, as puli belakangnya tuh belum, nanti yang menyusul. Kita bongkar aja ya untuk tutup cover CVT-nya. Nah ini juga saya masih ada PR nih, seharusnya baut untuk CVT, tutup perumahan CVT ini udah banyak yang selek ya. Kemarin udah sempat beli untuk bos ganti apa, drat ya, ganti dratnya. Nah saya lupa tuh naruhnya di mana gitu ya, mau ngerubah dratnya gitu kan, di gedein dulu. Jadi ini kan baut 10 jadi 11, dikasih bos yang drat 11 10 itu udah langsung jadi, itu enak tuh. Cuman kemarin pas nyari-nyari nggak ketemu, jadi udah beli di online, giliran mau dipakai lupa taruhnya. Ini kondisi beltnya ya, hampir 3 bulan saya make, sebenarnya sih masih enak nih, masih sanggup lari di atas 100. Untuk akselerasi enak karena emang udah, untuk pecah-pecah juga nggak kayak yang kemarin lokal gitu ya, harga lumayan murah gitu kan, 70.000 udah sepaket. Cuman sebulan make udah rasanya aneh ya. Mungkin kalau yang bisa ngerasain jadi kayak ngeden gitu kan, karena ya nggak maksimal si puli main gitu kan. Untuk rollernya ini dulu saya masih ori itu saya, aduh nggak sempet nimbang, antara 11 atau 12 ya kalau yang orsinilnya itu. Nah ini saya buat dulu jadi 8 gram kalau nggak salah, dari yang orsinilnya saya kurangin ininya. Emang niatnya awalnya pengen nyoba akselerasinya gitu kan, biar enak di bawahnya. Cuman ya tetap kalah di atasnya ya. Kalau di bawah emang enak nih, untuk istilahnya ngebarengin pas macet atau gitu kan, lagi ya jalan dari 40 ke 100 tuh enak, naiknya cepet. Nah ini juga saya pengen nyoba yang pairnya, pairnya
Iya, ganjelan per jatuhnya ya. Kemarin kan saya pakai kelahar kelahar porak. Kalau yang saya pakai itu kelahar porak sepeda ya. Untuk mangkokannya masih bagus lah, masih lumayan, masih bisa dipakai. Nah, untuk kampas ini ya emang saya punya PR nih untuk kampas, agak ya blindir jauh banget gitu kan. Mungkin lubang kampas gandanya udah nggak bagus, sudah lobeh gitu kan. Cuman kampasnya itu masih tebel gitu. Untuk kampas saya pakai yang punya Beat ya, dari Honda. Kampasnya masih lumayan ini gitu kan, buat setahun lagi masih sanggup ini gitu kan. Cuman sayang melintir ya, bukan apa, miring, jadi enggak lurus. Ntar kita coba akalin ya. Kalau enggak ya mau nggak mau harus ganti gitu, kalau nggak bisa diakalin. Kita bongkar dulu untuk lepas kampas gandanya ya. Saya pengen nyoba, sebelumnya tuh bawaan standar enak gitu, mesin nggak terlalu teriak. Nah, kalau yang pakai ganjelan ini mungkin nekannya ketahan ini kali ya. Jadi sementara mau nyoba dulu gitu kan, dirubah ke standaran lagi. Kalau emang dengan standar ya hanya mentok 100 ya, mungkin untuk settingan ya mendingan bagusan ya yang sebelumnya gitu kan, atau pernya dikerasin lagi, dibengkek. Nah, kalau ini saya nggak sengaja biarin gitu kan, emang biar lemah si per belakangnya gitu kan, biar dia benar-benar bisa megar untuk yang belakangnya. Nah, ini untuk part fanbelnya ya. Nah, ini satu set dengan luler. Kemarin dapat harga dari toko tuh 145. Kalau yang sebelumnya saya beli lokal ya 70.000 aja udah komplit ya. Dua kali lipat harganya ya. Nah, ini kondisi apa, kampas gandanya ya seharusnya mengganti, cuman
ya cukupnya cuman kebeli fanbel dulu gitu kan. Jadi ya berharap nanti kita akalin gitu kan, mudah-mudahan bisa diakalin, soalnya kampasnya masih tebel gitu. Untuk kampas ya tuh masih lumayan, cuman dia agak miring gitu, mungkin lobe. Untuk dudukan asi kampasnya ya, jadi punya ide gitu kan, saya mau coba ngambil bos ngambil bos di rantai sepeda motor kan, biasanya tuh ada tuh ya, kayaknya cocok tuh gitu untuk diameternya itu. Jadi nanti kita gedein dulu, masukin bos itu, kalau dia emang lubang yang ngepas dengan as yang kampas ganda ini, tinggal kita masukin aja sama gedein lubangnya gitu kan. Atau yang kedua ya tetap digedein 12, ya mungkin drat 12 ini kayaknya 11, cuma kalau 11 enggak ada, jadi 12. Untuk nyari bautnya susah gitu kan kalau untuk yang 11, kebanyakan di toko-toko onderdil Vespa mungkin banyak untuk buat 11. Nah ini kan susah gitu, kalau di material ada mungkin 12. Jadi nanti kalau emang nggak bisa pakai bos itu ya kita pakai baut 12, tanam dulu, nanti dibor dengan ya diameter as itu gitu kan. As ini ya mungkin untuk kalau baut itu baut 8 ya, jadi dari 12 ke 8 gitu kita bor. Nah kalau emang masih nggak bisa juga gitu kan, ya mau nggak mau harus ganti gitu. Untuk kampas gandanya ini mungkin kisaran sama harganya 150-an kali ya, soalnya rumahan kampas ganda juga asnya nih kayaknya udah lumayan kekikis, harus diganti juga satu set dengan rumahannya ya, 2,5 250 lah untuk hanya bagian kampas ganda. Untuk yang orsinilnya ya, nah ini kan udah kena nih tuh, udah tipis juga. Jadi jarang ke kontrol, seharusnya sering dikasih pelumas gitu kan, grass apa gemuk yang khusus anti panas ya. Kita akalin dulu ya, mudah-mudahan option pertama sama option yang kedua bisa dipakai gitu kan, jadi masih bisa untuk ya durasi 3 bulan ke depan. Nah ini jadi untuk option yang pertama ini ya ternyata bos untuk nah ini terlalu lobeh gitu kan di rumah kampas gandanya ini, apa as kampas gandanya itu terlalu lobeh gitu, sama aja gitu kan, goyang jatuhnya nggak bisa. Nah ini aslinya begini nih tuh goyang, jadi kampas gandanya
mainnya tuh jadi miring gitu, nggak lurus, nggak sender. Akhirnya nyoba option yang kedua, ya tanam baut 12, kita bor ulang dengan lubang baut 8 ya, kayaknya buat 8. Ya ini jatuhnya akal-akalan. Kalau emang ada rezeki mah mendingan ganti gitu kalau buat sobat pub. Ini tinggal potong bor ulang ya. Enggak, belum punya ragum sama belum ada bor duduk juga gitu kan, jadi ya alatnya seadanya, tapi yes, berusaha semaksimal juga gitu kan biar ya kembali normal gitu dengan alat ya seadanya. Mungkin kalau pakai bor duduk dia lebih center gitu kan. Nah ini masih jadi keset lagi gitu, nggak goyang. Seharusnya ya normalnya begini gitu kan yang bagusnya. Nah ini jauh ya sama yang udah diakalin ya, lumayan kan, untuk kampasnya masih tebel. Nah, untuk next yang dua lagi sama kita bor buat seperti yang pertama ini. Untuk proses yang tadi kita langsung aja ya, udah kelar nih untuk pemasangan, tinggal pemasangan, kampas sudah normal lagi gitu kan, nggak miring-miring, tinggal kita pasang ya tanpa pelor. Kita pengen nyoba enak nggak gitu di atasnya gitu. Kalau sebelumnya kan di atasnya itu mesinnya terlalu apa ya, teriak gitu kan, beri. Kalau sebelumnya yang nggak tanpa pelor itu mesin lebih enak gitu. Saya mau nyoba lagi gitu kan, balikin. Cuman kalau yang sebelumnya itu mentok di 110 gitu kan. Itu dengan mesin standar. Kita gemuk-gemukin ya untuk bagian asnya, bosnya yang depan ditambahin ya untuk pelumasnya.
Kita pakai luler standar lagi ya untuk luler berat 11 gram. Orisinilnya saya kurang tahu tuh beratnya antara 11 sama 12 ya, karena timbangan yang gramnya punya saya lagi error. Biasanya nimbang pakai timbangan digital punya istri gitu kan, cuman rusak dia timbangan jadi nggak sempat nimbang itu berapa gram aslinya. Kalau yang sebelumnya saya nimbang sih di kisaran terakhir tuh 11 kurang kalau nggak salah. Nah itu kan udah pernah kepake jatuhnya ya. Kalau yang sekarang kan masih baru nih, masih grass. Nah ini seharusnya saya timbang gitu biar tahu standarnya berapa. Ya kalau sobat Papade yang tahu ya dibantu di kolom komentar antara 11 atau 12 gitu kan. Kita kencang-kencangin ya untuk bautnya, baut mur untuk mur depan belakang. Nah ini sepertinya mur belakangnya ini selek gitu kan. Nah untuk yang depan tadi saya sekalian gitu kan ganti. Nah ini yang belakang nggak kepikiran gitu, belum pernah ganti emang dari awal ya. Ternyata pas kencengin sepertinya dol nih untuk murnya. Mudah-mudahan drat yang asnya masih tebel lah gitu kan, hanya baut drat yang di murnya yang kena. Nah ini penampakan murnya benar-benar los, nggak ada dratnya. A few moments later. Setelah menunggu dan nyari-nyari di bengkel ya, untungnya ketemu gitu kan. Nah, emang paling males nih kalau bongkar-bongkar nih, bolak-balik bengkel nyari onderdil ya, tapi untungnya dapet gitu. Paling males sudah nyari-nyari nggak dapet gitu, makanya sebelum saya bongkar tuh biasanya saya persiapkan gitu. Cuman kalau ini nggak kepikiran nih, mur belakang biasanya saya selalu ganti untuk yang mur depan, sekali bongkar ganti gitu kan, dibanding drat yang asnya yang rusak. Nah ini udah normal lagi, nggak berani geber ya karena ngetesnya ntar aja pas di jalan. Kalau di sini ngegeber-geber nggak enak sama ya, masih dengan nggak enak sama tetangga kita ngejaga. Kita pasang baut penutup rumah si kucingnya ya, pasang lagi. Oh ya, sedikit berbagi pengalaman ya sobat pop. Dulu mungkin pertama make Mio ini gitu kan,
baru-baru emang enak gitu. Nah untuk durasi 3 tahun, ya hampir 3 tahun lah tuh baru ngerasain redek-redek gitu kan. Oh itu tuh nyari-nyari ya, sempet eh, nyari-nyari di internet juga gitu kan cara ngilangin redek gitu kan, jadi getar gitu kalau untuk RPM bawah. Nggak enaknya kalau pas kondisi macet. Nah ternyata setelah ya bongkar-bongkar berkali-kali gitu kan, oh ternyata penyebabnya cuman ya di mangkokan kopling, mangkokan kampas ganda gitu kan. Hanya dengan dilubangin beberapa bagian gitu kan, mungkin tadi ada mangkokan saya tuh ada lubang-lubang kecil, nah itu buat ngilangin debu gitu kan. Semenjak saya lubangin ya masalah dredeg itu yang tadinya ya hampir setahun kayaknya lebih itu saya nggak dapet, akhirnya hilang gitu. Sampai ya sekarang gitu udah ada kali 10 tahunan makanya normal gitu, nggak ngalamin ya penyakit metik gitu. Untuk pergantian fan belt dan akal-akalan apa ngeganjel apa kampas ganda ya, ya cukup sampai di sini. Nah ini untuk luler nantinya kalau emang nggak enak untuk part yang standar, nggak bisa seperti yang sebelumnya, ya saya berharap melebihi yang sebelumnya gitu kan. Nanti kita pasang lagi nih gitu kan, enak pakai luler yang enteng gitu. Berarti cuman emang di atas emang udah nggak sanggup gitu, nggak bisa naik lagi. Nah saya berharap ini ya bisa naik lagi ya, untuk pengetesannya mungkin besok. Oke sobat Vav ya, untuk itu saya akhiri ya, sekian dan terima kasih.